Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ismening Putri dengan NIM 42222101. Pada tugas praktikum mata kuliah pariwisata minat khusus pertemuan ke-1 ini, saya akan menjelaskan tentang cakupan mata kuliah, tujuan mata kuliah, dan capaian perkuliahan pariwisata minat khusus. Pariwisata minat khusus atau yang lebih dikenal dengan Special Interest Tourism merupakan jenis pariwisata di mana wisatawan melaksanakan perjalanan untuk belajar dan berupaya mendapat pengalaman baru tentang sesuatu hal di daerah yang dikunjungi. Wisata minat khusus ini dilakukan untuk menghindari pariwisata massal atau massive tourism. Dengan kata lain, wisata minat khusus adalah salah satu alternatif pariwisata. Motivasi wisatawan dalam mencari sesuatu yang baru dan mempunyai pengalaman wisata yang berkualitas menyebabkan meningkatnya permintaan bagi wisatawan minat khusus. Cakupan mata kuliah wisata minat khusus secara garis besar mempelajari tentang faktor pendorong dan manfaat pengembangan pariwisata minat khusus. Lalu tujuan mempelajari pariwisata minat khusus antara lain yang pertama, memahami perkembangan pariwisata. Wisata minat khusus merupakan salah satu segmen pariwisata yang berkembang pesat. Lalu mempelajarinya membantu memahami tren dan peluang di industri pariwisata. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan kualitas layanan. Pemahaman tentang wisata minat khusus dapat membantu meningkatkan kualitas layanan dalam industri pariwisata, seperti mengembangkan produk wisata, meningkatkan pelayanan pariwisata, dan membangun komunitas. Lalu yang ketiga, mendukung konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Wisata minat khusus dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Lalu yang keempat, untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman. Lalu yang kelima, mengembangkan karir di bidang pariwisata. Pengetahuan tentang wisata minat khusus dapat membantu mengembangkan karir di bidang pariwisata, seperti bekerja di industri pariwisata, memulai usaha sendiri, dan menjadi konsultan. Capaian perkuliahan dari mata kuliah wisata minat khusus adalah menambah wawasan mahasiswa tentang pariwisata minat khusus dan aspek-aspek di dalamnya, seperti motivasi wisatawan, daya tarik wisata, aksesibilitas, keberlanjutan, dan pemasaran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ismening Putri dengan NIM 422221. Saya sekarang sedang berada di alun-alun Surabaya atau yang lebih dikenal dengan Balai Pemuda. Lalu di sini saya akan melakukan wawancara kepada pengunjung sekitar tentang apa motivasi mereka mengunjungi destinasi wisata ini. Halo Kak, perkenalkan, nama aku Safira dari Universitas Erlangga jurusan Destinasi Pariwisata. Di sini saya mau nanya dikit tentang motivasi Kakak datang ke alun-alun Surabaya ini apa ya? Pertama aku mau kenal dulu sama Kakak. Namanya siapa? Kalau aku namanya Liza. Aku namanya Aziz. Namanya. Kalau saya sendiri sih itu pengen jalan-jalan aja. Soalnya kan di sini tuh tempatnya bagus. Jadi niatnya ke sini tuh mau ya menikmati pemandangan di sini sekalian nonton. Kalau saya niat awalnya sih mau menikmati sejarah kita. Cuma tadi kebetulan untuk buat nongkrong sama peserta. Terima kasih banyak ya Kak. Perkenalkan, nama saya Safira dari Universitas Erlangga jurusan Destinasi Pariwisata. Terus ini saya mau nanya dikit tentang motivasi Kakak buat mendatangi tempat ini apa ya? Kita di sini cuma Makasih ya Kak. Sekian wawancara yang saya dapatkan. Lalu yang bisa saya simpulkan adalah motivasi rata-rata pengunjung di sini untuk mendatangi alun-alun Surabaya yaitu karena hanya ingin sekedar jalan-jalan dan menghabiskan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ismening Putri dengan NIM 42222101. Pada tugas mata kuliah pariwisata minat khusus pertemuan ketiga dan 4 ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, konsep, dan kriteria wisata atau wisatawan minat khusus. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pariwisata minat khusus menurut ahli. Menurut Baca tahun 1980, wisatawan minat khusus adalah pelancong yang mengunjungi suatu destinasi untuk mengejar minat khusus mereka di wilayah atau destinasi tertentu. Lalu
pariwisata minat khusus merujuk pada pribumi yang pindah ke suatu tempat karena mereka memiliki motif tertentu yang dapat diperoleh di daerah tertentu atau di tempat tertentu. Esensi dari produk layanan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan kebahagiaan individu atau kelompok. Wisatawan akan memiliki beberapa pengalaman penting yang meliputi penghargaan, pengayaan, petualangan, dan pembelajaran. Lalu berikutnya ada konsep wisata minat khusus. Yang pertama, wisatawan dalam jumlah kecil tetapi sangat berdedikasi terhadap tujuan tersebut. Lalu kegiatan sangat tidak biasa, hanya disaksikan sebagian kecil wisatawan atau wisata alternatif. Lalu yang ketiga, liburan disesuaikan dengan perasaan yang dimotivasi oleh minat khusus seseorang atau kelompok. Lalu yang keempat, pergi untuk memilih objek layanan tertentu yang memberi kepuasan, alasan berbeda dan eksplisit. Lalu yang kelima, wisatawan tidak eksploitatif dan tulus. Lalu berikutnya, pariwisata massal terjadi di lingkungan yang terkesan dan konvensional. Lalu pariwisata minat khusus menekankan pada bentuk kegiatan baru untuk memenuhi pergeseran permintaan pasar. Lalu berikutnya ada kriteria atau syarat wisata minat khusus. Yang pertama yaitu keunikan tema atau minat. Yang kedua, daya tarik yang langka. Lalu infrastruktur dan fasilitas. Lalu konservasi dan keberlanjutan. Lalu ada kerjasama dengan komunitas lokal. Lalu promosi yang tepat, produk tambahan, aksesibilitas, keamanan dan kesehatan, dan kemampuan manajerial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Sineng Putri dengan NIM 422221031. Pada tugas praktikum mata kuliah pariwisata minat khusus pertemuan kelima ini, saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong pengembangan wisata minat khusus dan manfaat pengembangan wisata minat khusus. Yang pertama ada faktor pendorong pengembangan pariwisata minat khusus, yaitu ada kekuatan pasar, tren dan tantangan global, ketersediaan informasi, dukungan pemerintah, inovasi dalam pelayanan, lalu kebutuhan akan keberlanjutan, lalu ada perkembangan teknologi, lalu ada pendidikan dan penelitian, lalu yang terakhir ada kemitraan bisnis. Berikutnya ada manfaat pengembangan pariwisata minat khusus, yaitu yang pertama ada pendapatan ekonomi, yang kedua ada diversifikasi ekonomi, lalu ada peluang karir, lalu ada pengembangan infrastruktur, promosi warisan budaya, peningkatan kesadaran, pengembangan komunitas, peluang investasi dan kemitraan, lalu ada pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir ada pelestarian warisan budaya. Lalu saya akan menambahkan sedikit tentang faktor pendorong pengembangan pariwisata minat khusus dari materi yang sudah diberi. Yang pertama, tentang permintaan wisatawan. Meningkatnya minat wisatawan terhadap pengalaman yang unik dan otentik. Wisatawan tidak lagi hanya mencari wisata yang mainstream, tapi mereka ingin merasakan pengalaman yang berbeda dan otentik. Lalu tumbuhnya kelas menengah global, memiliki lebih banyak waktu dan uang untuk berwisata, dan mereka mencari pengalaman wisata yang lebih beragam. Lalu perubahan gaya hidup, wisatawan semakin sadar akan kesehatan dan lingkungan, dan mereka mencari wisata yang lebih aktif dan ramah lingkungan. Lalu yang kedua ada keunggulan komparatif, keberadaan sumber daya alam dan budaya yang unik. Setiap daerah memiliki sumber daya alam dan budaya yang unik yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan minat khusus. Lalu ketersediaan infrastruktur dan layanan yang memadai seperti transportasi, akomodasi, dan pemandu wisata sangat penting untuk pengembangan pariwisata minat khusus. Lalu dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, promosi, dan pendanaan dapat mendorong pengembangan pariwisata minat khusus. Lalu berikutnya ada peluang pasar. Pasar pariwisata minat khusus masih belum jenuh. Masih banyak peluang bagi pengusaha untuk mengembangkan pariwisata minat khusus di berbagai daerah. Nilai ekonomi yang tinggi, pariwisata minat khusus dapat memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi daerah setempat, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Lalu promosi online, platform online seperti media sosial dan situs web pariwisata dapat membantu pengusaha memasarkan produk pariwisata minat khusus mereka secara global. Lalu yang terakhir ada tren global, meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan.
Wisatawan semakin sadar akan keberlanjutan dan mereka mencari wisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Lalu perkembangan teknologi digital dapat membantu pengusaha pariwisata minat khusus dalam mengembangkan produk mereka, menjangkau wisatawan, dan meningkatkan efisiensi operasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Suning Putri dengan NIM 422221031. Pada tugas praktikum pertemuan ke-6 mata kuliah wisata minat khusus ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan destinasi wisata minat khusus. Langkah-langkah pengembangan destinasi minat khusus, yang pertama ada analisis pasar, lalu yang kedua ada pemilihan lokasi yang tepat, lalu konsultasi dengan pihak terkait, lalu membangun infrastruktur, lalu yang kelima ada pemasaran dan promosi, lalu yang keenam ada pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, lalu berikutnya ada kerjasama dengan komunitas lokal, lalu yang kedelapan ada pelestarian alam dan budaya, lalu evaluasi, dan yang terakhir perbaikan berkelanjutan. Lalu ada peran masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan wisata minat khusus. Peran masyarakat antara lain mengelola kepemilikan, promosi produk lokal, dukungan terhadap keberlanjutan, lalu memberikan pengalaman lokal, mengikuti standar kesehatan, dan yang terakhir partisipasi dalam keputusan. Sedangkan peran pemerintah antara lain, yang pertama ada regulasi dan pengawasan, lalu yang kedua ada pembangunan infrastruktur, lalu promosi dan pemasaran, lalu yang keempat ada konservasi dan pelestarian, lalu ada pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir kerjasama internasional. Lalu ada strategi yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pariwisata minat khusus. Yang pertama yaitu pengelolaan lalu lintas wisatawan. Lalu ada pengelolaan sampah daur ulang, lalu konservasi alam dan budaya, lalu menjalin kemitraan dengan organisasi pelestarian. Berikutnya ada pengawasan dan penegakan hukum, lalu ada pengembangan alternatif ekonomi, lalu penggunaan teknologi untuk monitoring, rehabilitasi dan restorasi, dan yang terakhir partisipasi masyarakat lokal dan evaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas pertemuan ke-7 kali ini, saya akan mendeskripsikan tentang salah satu destinasi warisan budaya, yaitu Alun-Alun Surabaya. Alun-Alun Surabaya terletak di Jalan Gubernur Suyono nomor 15. Alun-alun ini pertama kali dibangun pada tahun 1907 dengan nama Simpang Society atau Simpang Sulap. Fungsinya adalah sarana hiburan malam kaum elit, terutama warga Belanda yang tinggal di Surabaya. Simpang Society dibangun arsitek asal Belanda bernama Westmees. Pada zaman itu, warga pribumi kesulitan menyebut nama gedung ini sehingga warga lokal menamainya Rumah Kabar Bola sebab terdapat permainan biliar. Bangunan yang dirancang dengan memperhatikan iklim kota Surabaya ini menjadi cagar budaya. Gedung dengan ciri khas dom yang menyerupai mahkota ini menjadi landmark Surabaya. Saat ini namanya berubah menjadi Gedung Balai Pemuda. Balai Pemuda sebagai pusat kegiatan seni dan budaya, dilengkapi sarana umum serta area terbuka yang cukup luas. Fasilitas lain di Balai Pemuda adalah Alun-Alun Surabaya yang terdiri dari area basement dan area outdoor. Kemudian Alun-Alun Surabaya diresmikan wali kota kala itu yakni Tri Risma hari ini pada tanggal 17 Agustus tahun 2020. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.